Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Aprilia, kelas 181C, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Kota Palembang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu tentang siklus unsur karbon. Saya akan menjelaskan, yaitu ada 4 materi. Yang pertama tentang sejarah siklus unsur karbon, dan yang kedua tentang pengertian siklus karbon, dan yang ketiga tentang siklus karbon itu sendiri, dan yang keempat tentang keberadaan karbon dan peranannya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah karbon. Karbon suatu unsur yang telah ditemukan sejak zaman pra-sejavali sange ditemukan di alam. Karbon juga banyak terkandung di matahari, bintang-bintang, komet, dan atmosfer kebanyakan planet. Karbon dalam bentuk berlian mikroskopik telah ditemukan di dalam beberapa meteor yang jatuh ke bumi. Berlian alami juga ditemukan di Kimberlite, pipa gunung berapi di Amerika Serikat, Arkansas, dan beberapa tempat lainnya. Berlian sekarang ini diambil dari dasar samudra di lepas pantai Cove of Good Hope. Sekitar 30% berlian industri yang dipakai di Amerika Serikat sekarang ini merupakan hasil sintesis. Karbon zat yang merupakan unsur kimia yang mempunyai simbol C dan nomor atom 6 pada tabel periodik sebagai unsur golongan 14 pada tabel periodik. Karbon merupakan unsur non-logam dan bervalensi 4 atau tetravalen, yang berarti bahwa terdapat 4 elektron yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan kovalen. Terdapat 3 macam isotop karbon yang ditemukan secara alami, yaitu 120 dan 13C yang stabil, dan 140 yang bersifat radioaktif dengan waktu paruh pelurunya sekitar 5.730 tahun. Karbon merupakan salah satu di antara beberapa unsur yang diketahui keberadaannya sejak kuno. Baiklah, untuk part 2 atau materi yang kedua, yaitu tentang pengertian siklus karbon. Siklus karbon adalah proses pemanfaatan karbon dioksida di udara untuk keperluan fotosintesis pada tumbuhan dan kembali pada proses pembentukan karbon dioksida sebagai hasil respirasi makhluk hidup. Untuk part 3-nya, yaitu tentang siklus karbon. Siklus karbon. Baiklah, dapat kalian lihat gambar tersebut, yaitu tentang ilustrasi makhluk hidup tersusun atas karbon. Karbon merupakan salah satu unsur penting di bumi dan termasuk dalam 4 unsur terbanyak di semesta. Karbon merupakan unsur penyusun hampir seluruh makhluk hidup. Pada tubuh manusia, unsur karbon menyusun sekitar 18%. Selain itu, aktivitas makhluk hidup juga membutuhkan karbon dalam berbagai bentuk, diantaranya pada proses respirasi, makan, fotosintesis, transportasi, dan banyak aktivitas lainnya. Proses perpindahan karbon dalam berbagai proses tersebut disebut dengan siklus karbon. Siklus karbon yang berlangsung cepat disebut dengan siklus karbon pendek. Sementara siklus karbon yang berlangsung dalam rentang waktu yang lama dan melalui proses geologis disebut dengan siklus karbon panjang. Untuk gambar selanjutnya, yaitu gambar tentang ilustrasi siklus karbon pendek. Proses fotosintesis membentuk humus. Perpindahan karbon di udara dan laut berperan dalam siklus karbon pendek. Tumbuhan dan fitoplankton merupakan komponen utama yang berperan dalam siklus karbon pendek. Tumbuhan dan fitoplankton menyerap karbon dioksida di atmosfer untuk berfotosintesis membentuk karbohidrat dan oksigen. Tumbuhan memanfaatkan gula yang dihasilkan untuk menghasilkan energi dalam proses pertumbuhan. Selain itu, hewan dan juga manusia memakan tumbuhan dan fitoplankton untuk mendapatkan energi dari gula yang tersimpan pada keduanya. Selanjutnya, tumbuhan dan plankton ini akan mati, mengalami penguraian, sehingga karbon terurai membentuk humus atau endapan karbon di laut. Hewan dan manusia melalui proses respirasi, di mana dalam proses tersebut keduanya memerlukan oksigen dan kemudian melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Karbon dioksida di atmosfer nantinya akan dimanfaatkan oleh tumbuhan dan fitoplankton dan seterusnya membentuk siklus.
proses perpindahannya karbon dalam berbagai bentuk melalui bermacam-macam proses tersebut. Dari gambar ilustrasi siklus pendek tersebut dapat kita lihat. Dan selanjutnya yaitu tentang gambar ilustrasi siklus panjang. Untuk siklus panjang, pada siklus panjang karbon berpindah dalam berbagai bentuk dari batuan, tanah, laut, dan atmosfer dalam rentang waktu 100 sampai 200 juta tahun. Perpindahan karbon dari atmosfer ke permukaan bumi terjadi salah satunya melalui proses pelapukan batuan. Batuan yang tersingkap ini ke permukaan selanjutnya bereaksi dengan berbagai gas atmosfer. Salah satunya gas karbon dioksida. Dapat kalian lihat pada gambar tersebut. Persamaan satu menunjukkan reaksi kimia mineral terikat dengan karbon dioksida dan berbentuk senyawa lainnya yang mengandung karbon. Reaksi tersebut merupakan reaksi bolak-balik, yang mana reaksi dari kanan ke kiri menggambarkan proses lepasnya karbon dioksida ke atmosfer maupun ke laut pada proses penimbunan atau dekomposisi ternal karbonat atau terumbu karang. Persamaan dua dari kiri ke kanan menunjukkan proses fotosintesis secara global di mana air dan karbon dioksida dari atmosfer bereaksi membentuk material organik atau gula dan oksigen. Material organik tersebut dapat menumpuk membentuk endapan gambut maupun membentuk sedimen lainnya. Penimbunan yang terus berlangsung dapat merubah senyawa organik menjadi senyawa karbon dalam bentuk minyak, gas maupun batu bara. Sementara dari reaksi kanan ke kiri menggambarkan proses pelapukan pada material organik yang tersikap ke permukaan maupun proses dekomposisi ternal materi organik. Selain itu, persamaan dua dari kanan ke kiri menunjukkan reaksi kimia yang terjadi pada proses pembakaran energi fosil, di mana dari reaksi tersebut diketahui bahwa proses pembakaran energi fosil menghasilkan pelepasan karbon dioksida ke atmosfer. Emisi karbon dari dalam bumi ke atmosfer juga dapat disebabkan karena peristiwa alami. Salah satunya yaitu aktivitas vulkanisme, yang mana gas karbon dioksida termasuk gas yang cukup banyak dikeluarkan pada saat gunung meletus. Dapat kalian lihat pada gambar 4 ini, yaitu grafik karbon dioksida dan temperatur permukaan bumi sepanjang tahun. Untuk siklus karbon terhadap iklim global, siklus karbon menjaga keseimbangan konsentrasi karbon pada atmosfer, laut, dan permukaan bumi. Jumlah yang berlebihan pada salah satu komponen dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada keseluruhan siklus dan kondisi bumi. Jumlah karbon dalam bentuk karbon dioksida pada atmosfer yang berlebihan berpengaruh. Salah satunya dalam perubahan iklim. Hal ini ditunjukkan pada gambar 4, gambar yang saya sebutkan tadi. Hal mana pada saat karbon dioksida meningkat, temperatur permukaan bumi juga mengalami peningkatan, dan sebaliknya pada saat konsentrasi karbon dioksida temperatur permukaan bumi relatif rendah. Berdasarkan gambar yang saya tunjukkan tadi, yaitu dapat diketahui sejak dahulu temperatur permukaan bumi dan kadar karbon dioksida mengalami fluktuasi, atau dapat disebut bahwa peristiwa perubahan iklim merupakan peristiwa yang normal-normal saja. Akan tetapi pada saat ini karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer dalam jumlah yang signifikan. Kondisi ini dimulai sejak revolusi industri, di mana terjadi pembakaran energi fosil secara besar-besaran. Perubahan kandungan karbon dioksida secara signifikan mengakibatkan terjadinya kenaikan temperatur permukaan bumi yang ekstrim, di mana dalam periode 25 tahun terakhir laju kenaikan temperatur permukaan bumi mencapai 0,177 lebih besar dari 0,052 derajat Celcius.
per dekade, atau dapat kalian lihat pada gambar 5, yaitu kenaikan temperatur permukaan bumi. Kenaikan temperatur permukaan bumi yang ekstrim ini dapat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di bumi. Di antaranya mencairnya es di kutub, meningkatkan ketidakseimbangan tanah, perubahan berbagai ekstrim ekosistem, bencana banjir meningkat, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, manusia perlu mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan langkah-langkah lainnya untuk mengurangi pelepasan karbon ke atmosfer. Baiklah, untuk penjelasan keempat, yaitu tentang keberadaan karbon dan peranannya. Keberadaan karbon yaitu ada dua. Yang pertama tentang karbon di atmosfer, dan yang kedua tentang karbon di biosfer. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang karbon di atmosfer. Bagian terbesar dari karbon yang berada di atmosfer bumi adalah gas karbon dioksida atau lebih dikenal dengan CO2. Meskipun jumlah gas ini merupakan bagian yang sangat kecil dari seluruh gas yang ada di atmosfer, atau hanya sekitar 0,04% dalam basis molar, meskipun sedang mengalami kenaikan, namun ia memiliki peranan yang sangat penting dalam menyokong kehidupan. Gas-gas lain yang mengandung karbon di atmosfer adalah metan dan klorofluorokarbon atau CFC atau CFC ini merupakan gas artifisial atau buatan. Yang kedua yaitu tentang karbon di biosfer. Sekitar 1900 gigaton karbon ada di dalam biosfer. Karbon adalah bagian yang penting dalam kehidupan di bumi. Ia memiliki peranan yang sangat penting dalam struktur, biokimia, dan nutrisi pada semua sel makhluk hidup. Untuk pengambilan karbon di atmosfer yaitu ada 4. Yang pertama melalui proses fotosintesis, dan yang kedua melalui pelarutan CO2 oleh air laut. Yang ketiga itu tentang pelapukan batuan silikat, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu bisa dari pembentukan jaringan yang mengandung karbon oleh organisme laut. Untuk pengambilan karbon ke atmosfer bisa dari melalui proses respirasi, yang kedua melalui proses pembusukan binatang dan tumbuhan, yang ketiga pelapukan batuan silikat, yang keempat melalui proses pembakaran material organik yang mengoksidasi karbon, dan yang terakhir pada proses produksi semen. Baiklah, untuk peranan aktivitas kehidupan dalam siklus karbon ada 5. Yang pertama itu tentang autotrop, adalah organisme yang menghasilkan senyawa organiknya sendiri dengan menggunakan karbon dioksida yang berasal dari udara dan air di sekitar tempat mereka hidup. Yang kedua itu tentang karbon dipisahkan di dalam biosfer sebagai makanan heterotop pada organisme lain atau bagiannya, seperti contohnya buah-buahan. Yang ketiga, sebagian besar karbon meningkatkan biosfer melalui pernapasan atau respirasi. Yang keempat, pembakaran biomasa atau seperti kebakaran hutan, kayu yang digunakan untuk tungku penghangat atau kayu bakar, dan lain-lain, dapat juga memindahkan karbon ke atmosfer. Yang kelima atau yang terakhir yaitu karbon juga dapat berpindah dari biosfer ketika bahan organik yang mati menyatu dengan biosfer seperti gambut. Baiklah, untuk kesimpulan dari PowerPoint saya yaitu siklus karbon adalah proses pemanfaatan karbon dioksida di udara untuk memerlukan fotosintesis pada tumbuhan dan kembali pada proses pembentukan karbon dioksida sebagai hasil respirasi makhluk hidup. Keberadaan karbon kan ada 2, yaitu yang pertama yaitu tentang karbon di biosfer dan karbon di atmosfer. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa taala, akhir kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.